Shalom saudara yang terkasih, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami sampai dengan hari ini. Kita akan memulai ibadah hari ini. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 45 dan Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kerendahan hati mari kita datang menaikkan penghormatan, sembah serta rasa syukur kita kepadanya. Bagaimanakah
penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari akan ketidaklayakan kami untuk menghampiri-Mu. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar telah Engkau curahkan bagi kami. Darah-Mu telah menyelamatkan kami dan kuasa-Mu telah membangkitkan kami. Tapi kami menyadari bahwa seringkali kami menganggap kasih karunia yang kami dapatkan begitu murah sehingga kami menjatuhkan diri kami ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau boleh berbelas kasih menyucikan serta melayakkan kami untuk menghampiri-Mu ya Bapa. Sehingga setiap pujian, sembah kami pada hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan, mari kita memuji Dia, karena Dia yang bekerja di dalam kita, senantiasa memberi kekuatan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan,
boleh memurnikan hati kita untuk senantiasa setia dan rela menderita baginya. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Jemaat dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 21 ayat 15 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya,
Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Matius 21 ayat 15 sampai 19. Jemaat kasih Tuhan, pernahkah kita berdoa memohon mujizat tetapi tidak terjadi? Seminggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa adik saya yang perempuan paling kecil terkena COVID, padahal ia sedang mengandung hamil besar 8 bulan lebih. Dan di dalam masa perawatan itu ia harus mengalami emergency sesar, anaknya dikeluarkan. Kita bersyukur bahwa anaknya bisa lahir dengan baik, dengan selamat. Tetapi kita terus berdoa supaya kondisi sang ibu bisa pulih juga. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan menyembuhkan adik saya ini. Tetapi beberapa hari yang lalu ia dipanggil oleh Tuhan. Kami semua berduka. Ia meninggalkan seorang suami dengan 2 anak yang masih kecil, yang berusia 3 tahun dan yang masih berusia beberapa hari. Bagaimana sikap kita ketika kita memohon sesuatu keajaiban terjadi tetapi tidak terjadi? Ada yang tetap percaya kepada Tuhan. Ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam teks yang kita baca tadi, terlihat 2 sikap yang sama. Ada yang percaya kepada Tuhan. Dicatat di sana, anak-anak berseru di dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Sebuah ungkapan kepercayaan kepada Tuhan yang nyata melalui seruan mereka. Dan yang tidak percaya kepada Tuhan pun juga ada. Dikatakan di sana bahwa ada mereka yang hati mereka itu menjadi jengkel kepada Tuhan. Bedanya adalah di teks ini yang kita baca tadi, kedua mujizat itu muncul malah ketika mujizat-mujizat telah terjadi. Di dalam teks yang kita baca, di dalam Matius 21 ayat 14, satu ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang buta dan orang timpang dibawa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka. Ada mujizat terjadi. Tetapi justru ketika mujizat terjadi, masih ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mengapa tidak ada atau adanya mujizat dapat tetap membuat orang tidak percaya? Mengapa tidak ada atau adanya mujizat dapat tetap membuat orang tidak mengikuti Yesus? Jemaat kasih Tuhan, jawabannya mungkin adalah karena mereka tidak bersedia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bukankah itu yang terlihat di dalam pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala itu? Mereka bertanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Sebuah pertanyaan yang menggambarkan ketidakinginan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa ada satu pujian Hosana bagi anak Daud. Matius menulis kitab Injilnya untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan yang melebihi bait Allah, sosok yang melebihi bait Allah. Di dalam Matius 12 ayat 6, Yesus sendiri berkata bahwa ada di sini yang hadir yang melebihi bait Allah, yaitu dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa bagi orang-orang Yahudi, bait Allah itu adalah sesuatu simbol yang utama di dalam kehidupan beragama mereka. Itu menggambarkan Allah ada di tengah-tengah mereka, bait Allah itu. Dan Matius ingin menunjukkan pada orang-orang Yahudi
ketika membaca Injil yang ia tulis, bahwa sosok Yesus inilah yang menggantikan bait Allah, bahkan melebihi, karena ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bait Allah bisa dihancurkan, dan terbukti memang di tahun ke-70 bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan itu tidak akan mungkin dihancurkan. Bahkan dia sendiri berkata, bukan, dalam 3 hari ia akan membangun kembali. Sebuah gambaran bahwa ia akan bangkit dari kematian. Nah, sosok yang melebihi bait Allah ini yang digambarkan oleh Matius di dalam Matius 12 ayat 6 tadi, yang Yesus sendiri mengatakannya, itu dibuktikan dengan kuasa Yesus untuk membersihkan bait Allah. Di dalam Matius 21 ini konteksnya adalah bacaan kita tadi terjadi ketika Yesus membersihkan bait Allah dari mereka yang menjadikan bait Allah itu tempat, bukan lagi sebagai tempat untuk mencari Tuhan. Otoritas Yesus untuk membersihkan bait Allah ini menunjukkan bahwa dia memang berkuasa melebihi bait Allah itu sendiri. Siapa yang berani membersihkan bait Allah dari orang-orang yang menjadikan bait Allah itu tidak lagi tempat untuk mencari Tuhan? Ya hanya Tuhan sendiri. Bahkan juga digambarkan di dalam ayat yang ke-14, satu ayat sebelum bacaan kita tadi, Yesus menyembuhkan mereka, orang buta dan orang timpang itu, yang sebenarnya dilarang masuk ke bait Allah, karena mereka dianggap akan menajiskan bait Allah itu. Bait Allah dianggap sebagai sesuatu yang begitu suci, sehingga orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, itu dianggap tidak layak untuk masuk ke bait Allah. Tetapi Yesus yang adalah bait Allah yang menjadi manusia itu, yang melebihi bait Allah itu sendiri, karena dialah Tuhan yang menjadi manusia, menyembuhkan mereka yang oleh manusia dilarang untuk masuk ke bait Allah. Apalagi ditambah dengan seruan anak-anak tadi, Hosana bagi anak Daud. Seruan ini mendemonstrasikan sosok yang dinanti-nantikan kedatangannya menjadi juru selamat. Yesus membersihkan bait Allah. Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat di bait Allah. Yesus mendapatkan pujian, seruan yang menyatakan bahwa dia adalah sosok yang dinantikan kedatangannya sebagai juru selamat. Ini semua dicatat oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan, sosok yang melebihi bait Allah itu tadi. Alih-alih mengakui Yesus seperti yang dilakukan oleh anak-anak melalui pujian mereka, para imam kepala dan ahli Taurat menganggap Yesus itu sekedar manusia biasa, bukan Tuhan, bukan juru selamat. Kenapa mereka menjadi jengkel hatinya? Karena seharusnya Yesus itu menegur anak-anak untuk menghentikan seruan mereka. Seharusnya Yesus itu tahu diri. Jangan sok, kamu itu siapa? Mereka menjadi jengkel. Tidak heran mereka bertanya dengan nada menyindir. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Yesus menjawab pertanyaan sindiran itu dengan menegaskan bahwa ia memang adalah Tuhan dan juru selamat. Dengan mengutip bagian dari Mazmur 8. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, kalau kita melihat Mazmur 8 itu, Mazmur 8 itu adalah Mazmur tentang puji-pujian kebesaran Tuhan. Mazmur yang isinya memuji kebesaran Tuhan. Mazmur yang isinya ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur yang tentunya mereka, para imam besar dan ahli Taurat, kenal.
Mereka adalah imam besar, mereka adalah para ahli Taurat. Tentu tahu bahwa anak-anak itu menggunakan Mazmur 8 yang konteksnya adalah untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sehingga mereka menjadi jengkel. Kenapa? Karena ini sepertinya Yesus ini memang dipanggil sebagai Tuhan. Seharusnya dia itu tahu diri. Mereka menolak, menyangkali bukti-bukti nyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena kekerasan hati mereka. Mereka melihat dengan jelas Yesus itu melakukan mujizat. Siapa yang bisa melakukan mujizat kecuali adalah Tuhan sendiri? Puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anak itu menegaskan status dan jati diri Yesus itu sendiri. Tetapi mereka tidak bersedia mengakui itu. Nah, dari teks ini cuma kasih Tuhan. Mengapa seseorang itu mengikut Yesus kalau begitu? Mengapa seseorang itu melayani Yesus kalau begitu? Di awal saya katakan bahwa adanya mujizat atau tidak adanya mujizat itu tidak menjamin orang itu bisa mengikut atau bisa melayani Yesus. Di dalam teks yang kita baca tadi, adanya mujizat justru membuat orang itu tidak melayani Yesus, tidak mengikut Yesus. Selain pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dasar kita mengikut dan melayani, selain pengakuan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, dasar kita mengikut dan melayani itu adalah bagaikan tanah pasir yang mudah bergeser dan hilang. Jika kita melayani karena uang, maka ketika uang tidak lagi tersedia, kita pun tidak lagi melayani. Jika kita melayani karena manusia, maka ketika manusia itu tidak lagi bersama kita juga tidak lagi bersama melayani. Oh, kita hanya karena ikut-ikutan, karena ada orang atau sahabat atau teman kita melayani, kita kemudian ikut-ikutan. Ketika orang tersebut tidak ada, ya kita tidak lagi ikut-ikutan melayani. Untuk apa? Atau karena kita mengidolakan, karena kita senang dengan seseorang dan orang itu meminta kita untuk melayani, makanya kita oke, tidak apa-apa. Akhirnya kita melayani. Setelah orang itu tidak ada lagi, ya sudah, untuk apa saya melayani? Atau melayani karena pertemanan, konco dewek gitu ya, bahasa Surabayanya mungkin. Setelah konco deweknya itu tidak ada lagi, ya untuk apa saya melayani? Itu bisa terjadi jika kita melayani karena manusia. Atau jika kita melayani karena kedudukan atau jabatan. Maka ketika kita tidak lagi duduk atau menjabat, ya kita akan berhenti melayani. Untuk apa? Kenapa saya melayani misalnya? Karena saya adalah pendeta. Kalau saya tidak lagi jadi pendeta, ya untuk apa saya melayani? Mengapa saya melayani? Karena saya adalah dosen teologi. Kalau saya tidak jadi dosen teologi, ya untuk apa saya melayani? Kedudukan dan jabatan itu menjadi dasar kita melayani. Sehingga ketika kita tidak lagi menduduki sebuah jabatan, ya kita tidak akan melayani. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam melayani? Di dalam bacaan tadi kita diingatkan bahwa bahkan orang yang mengalami mujizat itu, melihat mujizat itu, tetap bisa menolak untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Apalagi bagi kita yang mungkin tidak mengalami mujizat, yang tidak melihat mujizat itu terjadi. Jika yang mengalami dan melihat saja tetap bisa menolak, apalagi yang tidak melihat atau mengalami. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena kalau motivasi kita melayani, mengikut Tuhan adalah karena mujizat. Sekali lagi, di luar
pengakuan, keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dasar kita mengikut dan melayani itu adalah bagaikan tanah pasir yang mudah bergeser dan hilang. Di era pandemi ini, itu adalah masa yang sulit. Kalau dasar kita melayani mengikut Tuhan adalah karena situasi yang ada di luar kita, atau karena situasi yang ada di dalam diri kita, berdasarkan situasi, sekali lagi, ya pasti tidak akan bisa bertahan lama. Ketika situasi di luar itu sedang nyaman, sedang baik, ya kita bersemangat melayani. Tetapi ketika di dalam kondisi pandemi seperti begini, semuanya sedang susah, apakah kita tetap bersedia melayani? Ataukah kita lebih menuntut untuk dilayani aja terus? Nanti menunggu kalau situasi sudah membaik, baru kita mau melayani. Sekali lagi itu bisa terjadi kalau dasar kita mengikut dan melayani Tuhan adalah situasi yang ada di luar kita. Hal yang sama bisa terjadi kalau itu situasinya di dalam diri kita. Ketika berdasarkan mood kita, selera kita, ya pelayanan kita pun bertahannya sesuai dengan mood atau selera kita. Seringkali kan pelayanan adalah digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan sukarela. Kalau kita tidak berhati-hati, ya itu nantinya bergantung dengan situasi yang ada di dalam diri kita. Kalau saya sedang suka, ya saya akan melayani. Kalau saya lagi sedang tidak suka, ya untuk apa saya melayani? Kalau saya sedang rela, ya saya akan melayani. Kalau saya sedang tidak rela, untuk apa saya melayani? Kan namanya sukarela. Sesuka saya dan serela saya. Sekali lagi itulah tantangan bagi kita yang mengaku orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita itu mengikut Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita itu melayani Tuhan? Apakah kita rindu untuk menjadi anak-anak seperti yang ada di dalam bacaan kita ini, yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak segan-segan untuk menaikkan puji-pujian itu, pelayanan mereka itu kepada Tuhan. Siapakah mereka ini sebetulnya? Kenapa para imam dan ahli Taurat bisa jengkel? Alasan yang terakhir adalah karena inilah anak-anak mereka yang belum waktunya untuk melayani, dianggap tidak layak untuk melayani. Seperti tadi orang buta dan orang pimpang itu. Siapa mereka ini? Tidak ada artinya. Mereka berpikir dan mengira Yesus ini sedang mengambil kesempatan di dalam kesempitan, mumpung ada anak-anak. Makanya mereka nyindir. Mestinya jangan sok gitu, yang ngomong ini loh siapa anak-anak yang sebetulnya dianggap tidak punya sesuatu yang berarti untuk diberikan. Nah, sesuai kasih Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita melayani? Apakah sungguh-sungguh kita itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itulah menjadi dasar kita mengikut Dia, melayani Dia, bukan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain daripada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak akan bertahan lama, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Mengapa saya tetap melayani? Bukan karena saya pendeta, bukan karena saya seorang dosen teologi, bukan karena saya juga telah mengalami mujizat. Bahkan saya sedang tidak mengalami mujizat. Adik perempuan saya akhirnya harus
meninggalkan saya. Mengapa saya tetap melayani? Saya melayani karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bersama anak-anak itu yang ada di dalam bacaan ini, saya berseru, Hosana bagi anak Daud. Kiranya jemaat sekalian melakukan hal yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tetap mengasihi dan memelihara kami. Terbukti dengan kondisi pandemi ini, Engkau masih tetap berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu masa yang sulit ini masih tetap terus akan terjadi. Kami tidak tahu Tuhan sampai berapa lama lagi. Tetapi kami rindu kami boleh belajar tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tolong kami supaya di dalam masa yang sulit ini kami tetap mempunyai semangat, komitmen untuk melayani Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Tuhan Yesus. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus, supaya tengah-tengah kondisi yang sulit ini kami sebagai umat Tuhan tetap berkenan Kau pakai menjadi berkat. Supaya melalui kondisi pandemi ini, sungguh gerejamu, kami semua yang mengikut Engkau, yang mengaku percaya kepadamu, dengan kuat kuasa Roh Kudus, boleh Kau jadikan garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kita rindu, biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam hidup kita untuk menyelaraskan hati, pikiran, serta kehendak kita sesuai dengan kehendak-Nya.
saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersahati berdoa. Kepada Bapa yang rahmani, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, kami datang berdoa di hadapan Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur melihat perkembangan-perkembangan di negara kami yang berlangsung lebih baik. Kami tahu itu semua berkat pertolongan Tuhan dan juga kerja keras dari pemerintah kami. Berkatilah supaya tetap ada kewaspadaan dan seluruh masyarakat pun bekerja sama untuk sama-sama saling menjaga kondisi ini. Kami juga ingat di belahan bumi yang lain, di Afghanistan ada masalah terorisme, juga gempa bumi di Haiti. Kami berdoa bagi para korban yang ada, mohon belas kasihan Tuhan memperhatikan mereka. Terkhusus juga umat Tuhan yang ada di Afghanistan, biarlah Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai iman mereka. Di tengah-tengah ancaman Islam yang radikal ini, mereka tetap boleh berpegang teguh kepada iman mereka. Kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang masih lemah tubuh, sakit, baik untuk para koster di gereja, untuk Bapak Jatindra, Bapak Cipto Sultana, Ibu Tanjaicu, Ibu Yeni Amelia, mohon kebaikan dan belas kasihan Tuhan buat mereka. Tidak lupa kami juga bersyukur Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik untuk saudara Edward Harmadi, untuk saudara Weli Agus Budiono, dan juga untuk Ibu Ana Sutejo. Tuhan berkati pertambahan usia yang mereka nikmati saat ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan iman mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan, supaya mereka berpegang teguh pada pengharapan di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan yang akan datang, khususnya untuk persekutuan keluarga yang diadakan hari Senin sampai dengan Jumat yang akan datang. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat meresponi persekutuan keluarga ini, ikut serta di dalamnya dan bertumbuh bersama-sama dalam keserupaan dengan Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau belajar berbagi, kami mau belajar saling mendoakan. Kami juga tidak lupa bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih pemeliharaan yang Engkau nyatakan kepada kami di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Dan kami mau mengembalikan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan, supaya kesemuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Terimalah berkat darinya. Kasih yang ajaib dari Bapa, anugerah sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian. Pulanglah, hiduplah melayani Tuhan, karena Tuhan Allah Tritunggal sudah memberkatimu mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.